Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah siang Pak, pagi nih Pak? Selamat siang ya, pagi menuju siang, sudah jam 10. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu pada acara yang topiknya berat ya. Pak Asisten, Pak Dirut ya. Topiknya berat, materinya berat. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk pengambilan keputusan. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau dalam korporasi swasta biasanya kita punya dalam governance itu, untuk menjaga governance kita punya board meeting. Jadi pertemuan dewan. Board meeting ini biasanya dewan komisaris atau dewan pengawas, dan kemudian ada satu biasanya dirut atau disebut dalam bahasa Inggris sebagai non-independent director. Sebenarnya bahasa Inggrisnya director itu, board of director itu adalah dewan komisaris sebenarnya kalau di Indonesia kan. Jadi ada independen, ada non-independent director masuk dalam dewan komisaris. Mereka yang melakukan board meeting untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis, melanjutkan atau membubarkan, memberhentikan atau memperpanjang ya. Itu hal normal dalam pengambilan keputusan bisnis, tugas dalam board meeting. Biasanya di dalam board meeting itu ada bahan-bahan yang disediakan ya oleh tim, biasanya mulainya dari komite. Karenanya biasa dibentuk namanya ada komite investasi, komite remunerasi, komite risiko ya. Atau dalam kasusnya PDAM, BUMD mestinya ada komite tarif. Mestinya harus ada komite tarif sebagai Pariwis kalau kita mengadopsi korporasi ya. Nanti beberapa hal yang saya sampaikan ini mungkin bisa juga nanti dibawa menjadi idea bagaimana kita memperbaiki regulasi ke depan. Itu cerita di korporasi swasta. Tapi kalau BUMD tentu tidak seperti itu. Bagaimanapun dia adalah state owned company atau local government owned company. Organisasi atau perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Di dalam konsep governance-nya BUMD itu adalah normal adanya town hall meeting. Jadi dia tidak cukup dengan adanya board meeting, tapi adanya town hall meeting. Kalau kita belajar di bagaimana di luar negeri bisa berkembang maju negaranya, karena mereka mengembangkan yang disebut sebagai town hall meeting. Hari ini sebenarnya kita melakukan town hall meeting untuk pengambilan kebijakan ya. Jadi bukan sekedar menguji ya, bukan sekedar konsultasi. Siapa berkonsultasi dengan siapa ini kalau konsultasi kan? Memang terjemahan Indonesia banyak yang salah. Sebenarnya kita lagi rapat ya. Makanya posisi bangkunya sejajar kita, ya kan?
adanya town hall meeting. Dalam town hall meeting ini butuh evidence base, pengambilan keputusan yang berbasis evidence, berbasis data. Jadi tidak asal omong dan tidak salah mengambil kebijakan. Ya. Satu sisi dalam prinsip governance kita harus menjaga nilai-nilai, menjaga nilai, ya. Bagaimana kita itu taat pada peraturan, compliance. Tidak boleh menyimpang dari peraturan, zero tolerance, ya. Tapi satu sisi lagi, di dalam prinsip governance, organisasi itu, perusahaan air minum itu harus perform. Jadi satu hal dia conformance, termasuk di dalamnya compliance terhadap peraturan, tapi juga dia harus perform. Jadi taat saja pada peraturan tidak cukup, tetapi juga harus perform. Atau kebalikannya, perform saja tidak cukup, harus juga conform, baik kepada regulasi atau standar-standar yang berlaku di korporasi, termasuk ISO misalnya kalau diadopsi. Kalau nggak salah, perusahaan air minum PT Air Minum Banjarmasin salah satu yang sudah menerapkan risk management, ya, gitu Pak Dirut ya, yang berbasis ISO 3100 2018, ya Pak Bubu ya. Jadi risk manajemennya sudah mulai dijalankan. Salah satu hal terkait dengan tadi kita pengen perform ada risk. Maka kita harus manage risikonya. Salah satunya kita akan mengambil keputusan yang sangat strategis terkait diubah atau tidak diubahnya tarif. Ya. Maka salah satu bentuk daripada risk mitigasi itu, mitigasi risiko adalah didengarkannya suara para pihak lewat town hall meeting hari ini. Semakin banyak ya yang didengar, itu kita akan mengambil kebijakan yang firm, ya. Tidak lagi demo-demo seperti kasusnya pasar yang saya lihat di Banjarmasin, ya. Jadi setelah ini mestinya kita punya kesepakatan yang sama. Setelah kami memberikan evidence base, ya, tentu tidak lagi ada politisasi harusnya, ya. Harus benar-benar diambil keputusan yang tepat sebagai korporasi dan juga sebagai organisasi yang menjalankan peran layanan kepada masyarakat. Kita harus menjaga prinsipnya bagaimana organisasi air bersih, perusahaan air minum air bersih ini bisa sustain, ya, sustainability. Sustainability bicara tentang people, planet, dan profit. Tiga itu harus balance, ya. Profit saja naik tinggi, tetapi people-nya tidak happy, di Banjarmasin nggak bahagia, ya, maka itu belum menciptakan sustainability, keberlangsungan. PDAM-nya akan capek untuk didemo terus, ya. Kemudian menyejahterakan rakyat terus tapi tidak profit, maka tidak akan bisa jalan operasinya, ya. Jadi kita harus balance benar-benar. Satu lagi lingkungannya, ya. Jangan sampai merusak lingkungan, kalau bisa untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, sekarang saya akan menguraikan sekilas evidensinya dari hasil audit atau evaluasi kami terkait dengan kinerjanya PT Air Minum Banjarmasin, ya. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sana, kita ambil dulu dari segi kesehatan.
Jadi kalau dilihat dari segi kesehatan, sebenarnya ada hal yang menarik dari perusahaan ini. Perusahaan ini dari tadinya kesehatannya rendah, ya, kita bisa lihat angka di depan semakin baik, ya. Salah satu perusahaan yang sehat, 10 perusahaan yang sehat, perusahaan air minum yang sehat di Kalimantan Selatan. Dari 11 Pak Buku ya. Ada berapa perusahaan air minum? 12. 11 ya. 11 yang sehat ya. 11 dari 11 yang sehat ya. Salah satunya adalah perusahaannya kita. Kalau kita lihat dari gambar di depan, progresnya bagus. Perusahaan ini semakin sehat, ya, tidak bergejolak. Tetapi kalau dilihat dari segi kinerja, Bapak Ibu di bawah bisa dilihat naik turun, ya. Dari tadinya tahun sebelumnya mendapat angka yang lumayan 71, turun 66, kemudian merangkak lagi 69. Kalau kita lihat di pojok kanan bawah, kondisi realnya tahun 2021, Bapak Ibu harus aware adanya isu-isu strategis terkait dengan perusahaan ini. Tingkat kehilangan air, non-revenue water-nya itu, perusahaan ini 29%, ya, di atas standar. Jadi masih banyak bocornya. Mungkin dijebol orang pipanya, atau pipanya sudah tua, ya. Tidak ada investasi. Cakupan pelayanan pelanggan kalau berdasarkan audit sebenarnya 89%. Laba bersih sebenarnya lumayan, masih ada 35,9, tapi bukan dari air minum, bukan dari jualan air. Nah, kemudian kualitas airnya di bawah standar, masih 80%. Jadi kita masih jauh dari air minum. Dibilang air bersih pun belum, ya. Jadi itu harus kita akui secara jujur, ya. Nah, kemudian kalau lihat dari atas, paling atas, tarif kita real, ya, itu mengalami perubahan, ya, cenderung tarifnya menurun, ya. Terus kemudian kalau kita lihat secara laba atau rugi operasional sebelah kanan, perusahaan ini terus-menerus mengalami rugi operasional per meter kubik, ya. Jadi yang tadinya jual untung 92 rupiah per meter kubik, sekarang jual rugi 254 per meter kubik. Di mana-mana kalau orang perusahaan jual rugi, ya pasti tinggal bangkrutnya, ya. Apakah Bapak Ibu akan bersedia untuk perusahaan yang dicintai ini bangkrut, kan gitu kan? Kalau kita hitung-hitung dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, maka potensi kerugian penjualan air perusahaan ini akan mencapai 9,9 miliar ruginya tahun 2022, ya. Nah, karena itu kita harus punya strategi untuk melakukan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif itu memang tidak menyenangkan di masyarakat kita. Tapi kalau kita baca dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri, sudah diberikan ruang, ya, Permendagri 2021-2022, ya, itu lebih inovatif. Bahwa di sana sudah didefinisikan ada tarif yang namanya tarif rendah, tarif bersubsidi, kemudian tarif dasar, mengacu kepada biaya dasar, sama dengan biaya dasar, kemudian tarif penuh, di atasnya biaya dasar, kemudian ada juga yang berdasarkan kesepakatan, dan kemudian nanti kita bisa hitung
berapa rata-rata tarif yang dirilis oleh perusahaan ini. Jadi ini memberi ruang sebenarnya kepada PDAM Banjarmasin untuk berinovasi dalam hal tarif. Kalau saya baca dari segi peraturan, ya. Bagaimana bentuk inovasinya kita lihat dulu nanti. Kita lihat di Permendagri. Sebenarnya Permendagri sudah mengatur bahwa setiap bulan Juni paling lambat harusnya ya gubernur itu menetapkan adanya tarif batas atas dan kemudian tarif batas bawah. Ya. Itu belum dieksekusi tapi cukup dirilis. Nah, ini salah satu kita tadi katanya value daripada PDAM itu kan profesional. Butuh profesionalisme di mana kita harus segera merilis Pak Asisten. Tolong yang wakil daripada gubernur, Pemprov memperhatikan ini. Sampai dengan saat ini, dari data Juli kemarin sekarang sudah 1 Agustus, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan belum menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Ini menjadi handicap dalam pengambilan keputusan di PDAM Banjarmasin dan juga PDAM lainnya. Kalau kita lihat di tahun 2021 ya, sebenarnya keputusan gubernurnya sudah ada, tarif batas atasnya 11.000, tarif batas bawahnya 7.000 ya. Nah, kemudian karena tadi 2002 belum diterbitkan, Wali Kota Banjarmasin belum mengeluarkan keputusan tarif 2022 ya. Jadi governance-nya tidak bisa dijalankan karena top levelnya juga tidak berjalan ya. Kalau kita perhatikan di bawah lagi, kalau seandainya terus-menerus PDAM tidak perform dalam tahun ini, rugi 9 miliar, maka ada kebijakan apabila dalam 3 tahun berturut-turut BUMD itu tidak bisa full recovery, tidak bisa menutup biaya harga pokok air, maka gubernur bisa mengambil keputusan ya, diambil alih oleh gubernur ya, dengan cara membentuk kerjasama antara PDAM ini dengan PDAM lain, atau menggabungkan PDAM Banjarmasin dengan PDAM Banjar, ya kan misalnya, atau mengalihkan ya BUMD kita PD air minum ini sekedar menjadi BLUT atau UPTD. Jadi tidak perlu lagi mengaku sebagai persero kalau seandainya kita tidak mampu lagi ya untuk perform. Gitu kondisinya. Jadi kita akan kehilangan kebanggaan punya korporasi, punya PT di Banjarmasin ya. Siapkah kita gitu kan? Nah, sekarang bagaimana solusi yang bisa kita ambil? Analisis kami, skemanya sebenarnya diberikan ruang. Skema tarif ya. Kita bisa mengambil proyeksi penjualan dengan angka-angka yang sudah kami hitung di sini ya, bahwa diterapkan tanpa subsidi ya. Jadi kelompok 3 itu 11.000, kelompok 2 8.000, kemudian kelompok 1 7.500. Apa itu masing-masing definisinya ya? Yang jelas yang paling rendah, kalau dia UMP lah paling tidak patokannya ya, itu adalah masuk sebagai kelas 1 ya. Pendapatan dia masih sekitaran UMP. Dengan skema alternatif 1, maka bisa mendapatkan profit kira-kira 13 miliar. Jadi bisa menutupi kerugiannya dan juga menutup nanti biaya-biaya lain. Itu belum sampai dengan investasi ya Bapak Ibu ya. Belum sampai pengembangan. Karena regulasi baru tidak secara langsung menyatakan cost-nya untuk pengembangan ya. Mungkin nanti butuh investasi dari provinsi atau dari pemerintah pusat. Skema 2, kalau tidak berani mengambil keputusan itu, maka
wakil dari pemerintah daerah atau ownernya, pemiliknya, ya, itu harus berani memberikan subsidi, ya, 6,6 miliar. Regulasi sudah memberi peluang itu. Saya waktu di Jambi, Tanjung Jabung Barat, itu pemerintah daerahnya memberikan subsidi, sama seperti di Banjarmasin, daerah rawa, ya. Jadi kalau uangnya cukup, berikanlah subsidi 6 miliar kepada Banjarmasin untuk menutupi kos dari yang kelompok 1, ya. Jadi kita subsidi, dia tetap bayar 6.000, sisanya di cover oleh pemerintah daerah. Silakan tanggung renteng apakah memang fully diambil oleh pemerintah Banjarmasin. Nah, intinya alternatif solusinya adalah di bawah, bahwa subsidi itu hanya diberikan, kelemahannya, keterbatasannya itu 10 meter kubik pertama. Itu di regulasi diatur. Sisanya diasumsikan orang miskin hanya menggunakan 10 meter kubik selama 1 bulan, ya. Itu kira-kira satu orang apa berapa orang 10 meter kubik tuh? Saya sendiri di rumah rasanya 30 meter kubik ya. Kalau kita 3 berapa? Satu orang. 10 meter kubik berasa berapa orang? 3 orang. 3 orang. Bisa untuk 3 orang. Jadi seorang bapak, istri, dan anaknya 1, ya. Kalau dia ngaku miskin. Tapi kalau dia konsumsi lebih dari itu, ya mungkin di rumah karena ada mobil, ya. Asumsinya orang miskin tidak punya mobil, tidak punya motor, gitu kan? Jalan kaki, dia hanya mendapatkan UMP, ya. Kalau dia ternyata menggunakan lebih dari itu, berarti dia menggunakan untuk kendaraannya, nyuci motor, atau pekerjaan lain, sehingga tidak layak diberikan subsidi lagi. Maka komputasinya harus bagus di sistemnya PDAM Banjarmasin. Kemudian alternatif lainnya lagi adalah pelanggan kelompok 2 itu diklasifikasikan rumah tangga mewah dan rumah tangga non mewah. Ya. Ini diberikan ruang di mana untuk rumah tangga mewah dikenakan tarif batas atas. Ya, tanggung orang kaya menanggung orang yang agak kaya, kira-kira. Nah, kemudian alternatif berikutnya, pelanggan kelompok 3 dikenakan tarif batas atas, yang itu tidak mungkin, ya kan? Nah, kemudian 4, pengenaan tarif khusus. Nah, ini yang bisa menjadi peluang untuk menutupi potensi kerugian tadi untuk hotel, restoran, mal, pelabuhan, dan distributor air lainnya. Jadi kenakan tarif khusus untuk mereka berdasarkan kesepakatan. Nah, kemudian bisa juga kita mengenakan beban tetap pemakaian air yang saya uraikan di atas minimum 10 meter kubik. Kira-kira itu evidence base kita dan rekomendasi kita dari BPKP. Mudah-mudahan pengambilan keputusan ini bisa cepat ya dihasilkan, dan kemudian kita dengarkan jika ada ide-ide baru dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Audi.